Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, faya ayyuhan netizen, ada video dari Habib Taufik Assegaf. Mungkin ini video baru-baru ya, yang direction oleh Gus Aziz Jazuli. Saya menyimak dari kontennya Gus Aziz Jazuli beberapa jam yang lalu, itu diupload beliau. Dan juga direction oleh, bukan direction, di-upload ya oleh Kiai Kampoeng. Nama channelnya Kiai Kampung, tapi Kampoeng gitu. Tapi sebelum saya bahas, saya ingin bicara dulu kepada teman-teman semua netizen untuk tidak mendahulukan emosi. Kalau memang kita ini mencari kebenaran, kebijaksanaan, kebaikan untuk kemaslahatan umat, saya pikir tidak perlu menanggapi persoalan ini dengan marah-marah ya. Tapi saya nggak tahu kalau memang orang itu hatinya keras atau kepalanya keras, mungkin akan selalu marah-marah. Padahal tindakan emosional itu tindakan yang tidak baik. Marah-marah itu tidak baik. Dalam konten Gus Aziz Jazuli, di sana beliau menampilkan sebuah video dari Habib Taufik Assegaf. Kalau tidak salah bunyinya itu, Kiai Qurtubi cukup mewakili kita. Kita fokus ibadah dan semacamnya. Ya kurang lebih begitulah. Anda bisa simak itu di kontennya Gus Aziz Jazuli. Ada kemudian tanggapan dari Gus Aziz Jazuli mengatakan bahwa cuma pertanyaannya, mampukah An-Nawawi Syadid itu, yaitu kitab yang akan diterbitkan oleh Buya Qurtubi jika berhadapan Kiai Imad, untuk membantah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu kata Gus Aziz Jazuli. Begitu ya. Di sini saya ingin menanggapi di wilayah bahwa ini bisa menjadi kabar baik untuk kita semua. Jika yang dimaksud oleh Habib Taufik Assegaf itu adalah Buya Qurtubi merepresentasikan dari Rabi'ah Alawiyah secara kelembagaan, artinya nanti di sana ada surat stempel secara resmi yang disampaikan oleh Rabi'ah Alawiyah, yaitu mengutus wakil kepada Buya Qurtubi. Cuma saya tidak tahu apakah itu dalam pengertian yang selama ini mungkin kita inginkan ya, karena Rabi'ah Alawiyah itu bisa lah untuk memberikan stempel gitu. Keinginan kita nggak tahu sih kita, karena mungkin teman-teman sebagian nggak setuju. Tapi saya pikir atau secara kemungkinan teman-teman juga saya pikir setuju juga ya untuk RA itu memberikan surat legitimasi kepada siapapun, mobil khusus ini Buya Qurtubi, untuk mewakili Rabi'ah Alawiyah berdiskusi dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa? Karena Kiai Imad dalam bukunya, artikel kemarin yang diupload di RMI NU Banten atau Nahdlatul Ulum ya, di sana beliau mengatakan bahwa siap untuk berdiskusi dengan Buya Qurtubi. Di tulisan beliau yang berjudul Qurtubi dari Lebak gitu ya, awalnya begitu. Saya panggil Buya ya, ikut orang-orang lah, karena beliau dikenal sudah begitu ya. Ya, itu bagus. Kiai Imad mengatakan di tulisan tersebut siap untuk berdiskusi dengan Buya Qurtubi, yaitu dengan catatan Buya Qurtubi harus menjadi perwakilan dari Rabi'ah Alawiyah atau membawa surat legitimasi resmi dari Rabi'atul Alawiyah. Itu menarik ya, dimana RA dalam hal ini atau Rabi'ah Alawiyah memberikan surat stempel kepada Buya Qurtubi, dan saya pikir perdebatan itu akan berjalan dengan baik. Perdebatan itu jadi dimaknai sebagai sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang bisa kita jadikan bahan untuk mengolok-olok. Tidak. Jika dilakukan secara dewasa, jika dilakukan secara sportif, dan dilakukan dengan fair play ya, dengan fire, itu saya pikir kabar menarik dari Habib Taufik Assegaf
Kita tunggu, dan saya juga ingin mendengar apa yang kemudian disampaikan Buya Qurtubi dalam kitab An-Nawawi Syadid itu. Apakah kitab An-Nawawi Syadid itu bisa membantah tesis Kiai Maduddin seperti yang dipertanyakan oleh Gus Aziz Jajuli atau tidak? Apakah bisa kemudian memberikan bukti misalnya tentang eksistensi Ubaidillah di masa lalu, tentang kehijrahannya bahkan, atau ingin berbicara dari sisi metode yang dilakukan oleh Kiai Mat, bahwa metode yang ditawarkan Kiai Mat ini tidak cocok atau bagaimana? Itu menarik. Kita akan tunggu ya. Tapi selama ini saya belum pernah mendengar jawaban dari pihak RA ya, dari pihak Pro Habib itu, tentang 3 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Mat itu, yaitu tentang kehijrahan Ahmad bin Isa dari Basrah ke Hadramaut, kemudian apakah Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ahmad bin Isa memiliki putra Ubaidillah dan memiliki cucu bernama Alwi. Itu belum saya temukan dalam kitab-kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Pertanyaannya kenapa Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Itu nanti panjang lagi ya. Itu sudah banyak dikaji dan teman-teman bisa lihat atau bisa simak di wilayah ini dalam konten-konten yang lain. Banyak yang membahas itu. Yang penting dalam hal ini adalah kita melakukan ini dengan secara baik-baik ya, secara kemanusiaan. Bagaimanapun kemanusiaan itu adalah hal yang paling penting ya. Bukan paling, salah satu hal yang penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal apapun ya. Jadi kita menjalankan semua aspek dalam kehidupan ini atas dasar rasa cinta, dan kita dengan penuh kesadaran sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari makhluk atau hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak melanggar hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika misalnya kita bagaimana berhadapan dengan manusia, bagaimana menyampaikan keilmuan itu, agar supaya kita tidak terjebak pada keadaan di mana keadaan itu dipengaruhi oleh emosi secara berlebih gitu. Itu yang saya inginkan ya. Ini saya sudah ngomong sangat halus sekali. Saya pikir teman-teman tidak perlu marah-marah ya. Dan mungkin ada netizen yang mengatakan Hanif cemen apalah, ya terserah, daripada kalian ribut-ribut mulu ya. Tapi tetap kita harus berikan dukungan intinya kepada hal-hal yang memang berbau ilmu, hal-hal yang bisa memberikan perkembangan kita secara intelektualitas, secara spiritualitas begitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Jika itu perdebatan terjadi dan tidak perlu kita misalnya memframing atau apa, tidak perlu ya. Kalau ada framing gitu, kalau ada ya, tidak perlu untuk melakukan seperti itu. Yang perlu adalah kita sesama manusia hadapi persoalan itu dengan semestinya begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan teman-teman jika melihat kesalahan atau kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, letakkan di kolom komentar, kita bisa berdiskusi secara ringan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiqil aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.